Kita ingatkan bahwa diusir bank konvensional dari Aceh itu bukan ulah ulama. Ulama di Aceh ini sudah 70 tahun lebih berdampingan dengan bank konvensional. Tidak pernah ada ulama yang mengajak, ya tadi mau bank konvensional, terpulit bank konvensional. Lalu siapa yang usir bank konvensional? Mereka yang buat kanun, padahal di kanun itu nggak ada sama sekali tertulis usir bank konvensional. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tahu di Madinah itu ada banyak praktik riba, rentenir. Beliau tidak usir rentenir. Silahkan baca sejarah, tidak ada seorang rentenir pun yang diusir oleh Nabi, walaupun beliau tahu siapa orangnya. Beliau hanya mengajak umat agar jangan bertransaksi dengan cara riba. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Jadi tersesatlah Nabi Musa selama 40 tahun di tengah padang pasir, dan diturunkan oleh Allah Ta'ala bantuan subsidi makanan itu tanpa kartu. Setiap waktu makan sekali 3 hari turun hidangan burung panggang berikut dengan minuman. Burung panggang ini dimasak oleh koki surga dengan menu surga, tapi dihidangkan di dunianya bikin lagi KFC gemah ayam potong ini burung-burung surga dimasak oleh koki surga dengan bumbu surga, diramu di surga, tapi dihidang di dunia. Gelak aja. Mau betik KFC lehoro dah juga gelak dah. Ini dari akhirat. Nah, dihidangkan ke bumi. Minumannya itu semanis madu tetapi senyaman air tawar. Madu, kalau sedang haus kita minum madu tidak menghilangkan haus. Hanya air tawar yang menghilangkan haus. Ini rasanya seperti air tawar, manisnya seperti madu. Tapi lama-lama bosan juga. Mereka minta kembali kepada pertanian yang konvensional, yang syariah. Mereka ingin cetok-cetok dan nolong yang konvensional. Memang penyakitnya sampai ini lagi konvensional. Mereka kejuk syariah oleh Allah Taala. Enggak kayak Bani Israel je. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, doakan olehmu kepada Tuhan kami untuk kami agar ia keluarkan hasil bumi dari sayur-sayurannya, bawang putihnya, bawang merahnya, buah pi'nya dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Musa saat itu terheran-heran. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian minta ganti kualitas terbaik diseleksi oleh koki-koki surga, dihidangkan kepada kalian siap saji. Kalian mau kembali kepada yang konvensional. Udkhulul Misra, silakan masuk negeri Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, di negeri itu ada semua yang kalian pinta. Aku buat cuma tak lah. Maka kalau permohonan Bani Israel ini kita penuhi, yang konvensional kembali, nyampai cuma tak lah. Bahwa sekarang yang syariahnya belum sempurna, ya kan nggak langsung sempurna, perlu berproses. Ada yang konvensionalnya kan ke 77 tahun je, sedangkan yang syariah baru berapa tahun dimulai. Dan itu pun bukan kesalahan syariah. Makanya kita ingatkan bahwa diusir bank konvensional dari Aceh itu bukan ulah ulama. Ulama di Aceh ini sudah 70 tahun lebih berdampingan dengan bank konvensional. Tidak pernah ada ulama yang mengajak, ya tadi mau bank konvensional, terpulit bank konvensional. Hanya di awal-awal dulu para ulama tidak mau menabung di bank konvensional, ke bahpeng lanceleng ke rumah. Saya ingat dulu ada guru saya, almarhum Abu Syammar Fali di Belang Pidi, yang kena kopor besar je mana, kopor terbuat dari besi, kena ke bahpeng. Itu kapanpun kita perlu uang tinggal tarik undang namanya. Beliau sangat anti pada bank. Dulu banyak ulama-ulama begini. Belakangan ulama sudah mulai simpan uang di bank konvensional, karena memang setor haji lewat bank konvensional, belum ada yang syariah saat itu. Lama-lama bukan hanya uang disimpan di bank, bahkan ada ulama yang simpan anak di bank. Kali bank, anak-anak ke bawah bank. Kenapa? Anaknya dimasukkan kerja di bank, ke bahan bank kan. Pos 8 ke kebahanan, pos 5. Jadi ulama di Aceh enggak ada masalah dengan bank konvensional. Hanya ketika sudah ada alternatif syariah, mendakwahkan masyarakat bertransaksi dengan cara yang syariah,
kalaupun tidak sepenuhnya syariah, minimal sudah tidak sepenuhnya riba. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, yang tidak didapati semuanya jangan tinggalkan semuanya. Hana temeba bandum baladum. Ini prinsip dasar. Lalu siapa yang usir bank konvensional? DPRA periode sebelumnya. Mereka yang buat kanun, padahal di kanun itu enggak ada sama sekali tertulis usir bank konvensional. Mereka salah paham, diusir tu. Datang bank DPRA yang sekarang, undang lagi. Kemudian DPRA yang akan datang, usir lagi. Yang kenyambut ya, hana but, mita but, cop lakin, tilik bak perut, cop dapih, ut. Ulama Aceh tidak bermasalah dengan bank konvensional, hanya bermasalah dengan transaksi riba. Ketika ada alternatif bank syariah, diarahkan ke bank syariah. Bank konvensional silakan berjalan, pelan-pelan kita hijrah. Karena memang dalam sejarah dakwah, kemaksiatan tidak diusir, tetapi didakwahkan agar pelanggan kemaksiatan berkurang. Nabi ketika di Mekah 13 tahun beliau berdakwah, beliau salat di Kaabah itu di celah-celah berhala, lam lungkik berhala ke sembahyang Nabi. Beliau tidak sentuh berhala ini, tidak beliau singgung sama kali berhala ini, tapi selalu berdakwah, jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, mutabah berhala hana perubah Nabi. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau tahu di Madinah itu ada banyak praktik riba, rentenir. Beliau tidak usir rentenir. Silakan baca sejarah, tidak ada seorang rentenir pun yang diusir oleh Nabi, walaupun beliau tahu siapa orangnya. Beliau hanya mengajak umat agar jangan bertransaksi dengan cara riba. Ketika pangsa pasar rentenir ini sudah berkurang, mereka hijrah dari Cekeung pindah Perada, dari Perada pindah ke Deu Penayung, dari Penayung lebih ke Deu Medan. Yang syariahnya sudah mapan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah banyak lonte. Maka turun ayat Al-Quran, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang perempuan yang berzina tidak akan dinikahi kecuali oleh orang laki-laki yang berbuat zina juga, atau oleh orang-orang yang musyrik, dan diharamkan yang demikian itu untuk orang-orang yang beriman. Coba baca sejarah, berapa orang lonte dan mucikari yang diusir dari Madinah atau dihukum cambuk? Ya, padahal Nabi tahu. Kenapa tidak dihukum cambuk? Karena tidak terbukti berbuat zina. Kenapa tidak berbukti? Karena Islam tidak menyuruh kita untuk mengintip orang berzina. Sebab untuk membuktikan zina perlu ada saksi 4 orang laki-laki yang baik-baik. Dapatlah lagi dan yola masjid. 4 orang laki-laki yang baik-baik yang menjadi saksi. Dan hampir tidak pernah ada kasus zina ada saksi laki-laki yang baik-baik 4 orang. Kalau ada 4 orang laki-laki jadi saksi, pasti nggak baik-baik. Itu pasti sedang menanti gilirannya. Maka tidak pernah ada orang berzina yang terbukti, hanya ada orang berbuat zina yang mengakui. Ada Ma'is al-Aslami. Ketika pangsa pasar zina ini berkurang, maka mucikari dan para lonte tersebut mencari pasar baru, bersih. Lalu Nabi kembali ke Mekah, menaklukkan Mekah sebagai panglima perang yang menaklukkan Mekah. Dia akan keperintahkan berilah berhala, tapi tidak ada perintah dari mulut Nabi untuk meruntuhkan berhala. Apa yang terjadi? Para pemilik berhala itu yang meruntuhkan sendiri berhalanya. Ini dakwah. Makanya para ulama tidak mendakwahkan pelit rentenir, tidak. Mereka hanya mendakwahkan kepada umat jangan bertransaksi dengan cara riba. Lalu diusir bank konvensional. Siapa yang usir? DPRA. Makanya DPRA-nya kalau lagi lagu yang menilai, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari, ya. Tapi salah ulama bangai. Ini pun ulama tidak mengerti bisnis. Ini pun ulama di Aceh yang toki bendung. Toki travel, toki sawit, toki SPBU. Pun yang ulama itu. Yang hanya toki riba. Ini yang terjadi. Ketika sudah diusir tidak ada lagi, maka mengundang riba datang kemari, itu menjadi tupoksi ulama untuk menghadapinya. Jangan undang kemaksiatan, tetapi yang ada tidak wajib untuk diusir. Makanya ada kaidah usul fiqh yang menyatakan yughtafaru fid dawam ataupun yughtafaru fil baqa ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan pada berkekalan sesuatu yang tidak dimaafkan di permulaan. Kita udah terlanjur makan daging babi, kapunah bui dalam perut. Lalu kita tersadar, ya Allah, rupanya babi itu najis mughalladah,
harus dibasuh dengan air 7 kali, salah satu bernyepur tanah. Nyoki bandengku kana bui dalam perut. Enggak ada seorang ulama pun yang berfatwa belah perutmu, cuci 7 kali dengan air, salah satunya bercampur tanah. Dimaafkan pada berkekalan akan akakenan. Tapi nyobui kabeh ya bu, perlu kena tamah lom. Nyanya hajud. Memulai yang tidak boleh, berkelanjutan dimaafkan. Yughtafaru fil baqa ma la yughtafar fil ibtida. Dimaafkan pada berkekalan sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaan. Maka hari ini kita sedih, orang memperolok-olok syariat. Maka kalau ingin mengubah kanun LKS, itu harus dimulai dengan mengubah UU-PA. Karena UU-PA itu menyatakan bahwa di Aceh ini berazaskan syariat Islam, dan itu keistimewaan. Oh, kalau kita beratakan kan kita masih dalam negara Republik Indonesia. Republik Indonesia luar, Medan Republik Indonesia. Wah, gede. Di Aceh berlaku syariat Islam, maka kita beradaptasi. Maka kesalahannya adalah pada orang yang mengusir bank konvensional secara terburu-buru. Bahkan saat itu mengemuka ide, jangan terlalu cepat. Kita minta perpanjangan waktu sekitar 2 tahun lagi, sampai tahun 2024. Lanjut, pokok ji, bulan April 2022, bank konvensional sudah tidak boleh ada di Aceh. Yang pekah pokok je tahu Abu Kutakrung, Abu Tumin, Ketua MPU, bukan, DPRA. Para ulama tidak meributkan persoalan teknis. Mereka hanya ingin berdakwah agar jangan ada riba. Tidak boleh tunda-tunda lagi sampai bank-bank konvensional itu meplung hari mecok telok. Janum karat. Lalu kita undang lagi mereka datang kemari. Tidak mungkin bank konvensional itu yang datang BNI, Mandiri, BRI. Siapa kemungkinan datang? Bank-bank swasta nasional. Dan bank swasta itu rata-rata pemiliknya memandang dunia ini dari sudut pandang yang sempit, karena matanya lukup, matanya sipit, mulai dari BCA dan lain sebagainya. Nyoka gli telawah habis kawak Cina yang topo sinar mas habis gli telawah kawaknya nyokota kena terjauh dalam kawaknya nah orang lebih pak pada jalan. Makanya orang-orang model begini terkedi dalam konfliknya mencik cuak mendum saya nalaba bacut nangroi publau. Maka na'udzubillah, tidak melihat betapa negeri kita ini rusak.